Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Adik-adik siswa siswi MI Sulamul Huda yang saya cintai dan yang saya banggakan, alhamdulillah kita sekarang bisa melanjutkan mengkaji kitab Al-Lala kembali, yang mana kemarin kita sudah membahas pada bait pertama pada kitab Al-Lala, yang di situ tentang bagaimana seseorang itu dianggap sebagai ahli ilmu atau pencari ilmu. Perlu kita ketahui kembali bahwasanya kemarin Mbah Musannaf di dalam kitab Al-Lala sendiri menjelaskan bahwasanya seorang yang ingin menjadi ahli ilmu atau orang yang ingin mencari ilmu harus memenuhi 6 perkara, yang mana 6 perkara tersebut harus kita penuhi. Kalau kita belum memenuhi 6 perkara tersebut, maka tidak bisa kita dianggap sebagai ahli ilmu atau pencari ilmu. Bait yang pertama kemarin berbunyi, ala la tanadul ilma illa bisittatin saumbi ka'an majmu'iha bibayan. Ya, bahwasanya kemarin Mbah Musannaf merangkum 6 perkara tadi yang akan diterangkan pada bait yang kedua yang akan kita bahas nantinya. Bait yang kedua ini berupa yaitu dukain wa hirsin wa istibarin wa bulghatin wa irsyadi ustadin wa tuli zamani. Dukain rupane cerdas, wa hirsin lan lobo utawa kepengin utawa punya tekad, wastibarin lan sabar, wa bulghatin lan ana sangune, wa irsyadi ustadin lan petunjuke guru, wa tuli zamani lan suwe mangsa. Artinya seseorang yang mencari ilmu, dia pastinya berangkat dari orang yang tidak mengerti apa-apa, artinya belum mengerti sesuatu atau belum memahami sebuah perkara. Makanya syarat yang pertama yaitu yang dijelaskan oleh Musannaf yaitu dukain, yaitu cerdas. Artinya ketika kita mencari ilmu berangkat dari tidak tahu menjadi tahu, karena ada bentuk ilmu yang kita pelajari. Makanya disitulah proses menjadi seorang yang duka atau dianggap cerdas. Wahirsin yaitu maknanya tadi lobo. Lobo itu maknanya mempunyai keinginan atau mempunyai tekad. Bahwasanya orang yang mencari ilmu itu harus mempunyai tekad bahwasanya dia itu memang benar-benar untuk mencari ilmu, bukan semata-mata untuk hal-hal yang lain yang bisa menghilangkan niatnya untuk mencari ilmu. Artinya harus mengumpulkan tekad yang kuat, mengumpulkan semangat supaya bisa menjadi orang yang dianggap mencari ilmu atau orang yang dianggap ahli ilmu. Wastibarin lan sabar, artinya orang yang mencari ilmu itu harus sabar. Sabar artinya menghadapi keadaan, menghadapi pahitnya mencari ilmu.
Ibaratnya orang yang mencari ilmu itu harus suka tirakat ya. Wong loro ilmu nek ora seneng tirakat kuwi jenenge ya ora patek loro ilmu ya. Sebab tirakat sendiri itu menjadi kunci dari mencari ilmu. Salah satu tirakat yang ada pada mencari ilmu, pada tahap mencari ilmu adalah tentang kesabaran menghadapi keadaan, kesabaran menghadapi apapun yang di situ memang diujikan pada saat mencari ilmu. Contohnya misalnya ketika kita mencari ilmu, biasanya Allah menguji kita terhadap ekonomi, terhadap keluarga, terhadap teman dan lain sebagainya. Lah, semua itu harus kita hadapi dengan sabar. Tidak boleh kita berprasangka buruk atas apa yang telah Allah berikan, apa yang telah Allah ujikan terhadap diri kita. Makanya Allah itu akan mengangkat derajat orang yang mempunyai ilmu, tapi dengan syarat orang tersebut juga harus mempunyai kesabaran dalam mencari ilmu. Wabul goten lan ono sangune. Wong loro ilmu kuwi kudune ya ono sangune. Sangu kuwi ora kudu perkara sing ning kono harus berupa materi. Sangu misalnya sangu dari diri kita benar-benar tertanam, mempunyai niat, mempunyai hati yang bersih untuk mencari ilmu, itu sudah termasuk sangu atau bekal kita untuk mencari ilmu. Bisa juga bekal itu berupa materi kalau kita memang mempunyai materi. Kalau kita tidak mempunyai materi, berarti kita cukup datang ke majelis-majelis ilmu dengan membawa niat kita yang bersih, itu termasuk menjadi bekal untuk mencari ilmu. Wa irsyadi ustadin, yang selanjutnya yaitu yang nomor 5, yaitu wa irsyadi ustadin, lan petunjuk guru. Artinya ketika kita mencari ilmu harus bisa memilah dan memilih siapa guru kita, siapa yang akan kita mintai ilmu, siapa yang akan kita mintai untuk diajarkan sebuah ilmu. Jadi jangan sembarangan kalau masalah mencari guru. Makanya kita harus benar-benar di situ mencari guru yang mempunyai sanad, yang mempunyai riwayat pembelajaran yang di situ tersambung dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebab apa? Sebab nantinya kalau apa yang kita pelajari, yang diberikan guru terhadap kita itu sesuai dengan ajaran Rasulullah, maka tidak ada yang salah dalam pembelajaran yang sedang kita lakukan. Makanya ini sangat penting sekali, wa irsyadi ustadin, yaitu meminta petunjuk terhadap guru. Artinya meminta petunjuk di situ juga diarahkan terhadap memilih guru, bagaimana memilih guru yang sesuai dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah tentunya, yang di situ sesuai dengan ajarannya Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, supaya kita tidak tergolong menjadi umat yang tersesat. Watuli zamanin, yang terakhir yaitu jangka waktu yang panjang. Artinya di dalam mencari ilmu tidak pernah ada batasan ya, tidak pernah ada batasan, baik itu
dari lahir maupun akan meninggal. Artinya selagi kita masih bisa bernafas, selagi kita masih bisa berjalan, selagi kita masih bisa diberikan nyawa oleh Allah, maka wajib bagi kita untuk selalu menuntut ilmu. Karena apa? Thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wa muslim. Bahwasanya mencari ilmu adalah kewajiban bagi seorang muslim, ya. Makanya tidak ada batasan umur, tidak ada batasan apapun. Sesuatu yang ada di sekeliling kita itu bisa menjadi alat untuk mencari ilmu. Seperti halnya ketika kita di desa kita ada majelis-majelis, maka kita datangi majelis-majelis tersebut, ya. Jangan kita jangan kita sodorkan rasa gengsi kita. Wah, majelisnya kok isine cah cilik-cilik, aku wis gede, berarti neng kono wah wis ora levelku iku. Bukan seperti itu. Barangkali mungkin ada ilmu yang di situ belum kamu ketahui, maka jangan kedepankan kegengsian dalam mencari ilmu. Makanya di dalam kitab ini yang bahasan terakhir, salah satu syarat menjadi seorang pencari ilmu atau ahli ilmu harus watuli zamanin, yaitu kuat dengan jangka waktu yang lama. Ini wong luru ilmu kuwi ora terbatas dengan waktu. Kapanpun, dimanapun, selagi itu masih ada nyawa di dalam diri kita, maka carilah ilmu sebanyak mungkin, manfaatkanlah waktu yang ada, ya. Ya begitulah tadi 6 perkara yang dijelaskan oleh Musannaf di dalam bait-baitnya, yaitu pertama dukain wa hirsin wastibarin wa bulghatin wa irsyadi ustadin wa turi zaman. Bahwasanya orang yang mencari ilmu harus 1. Siap cerdas, wa hirsin, dan juga harus punya tekad, wastibarin, dan juga harus mempunyai kesabaran, wa bulghatin, dan harus mempunyai bekal. Ya, bekal tadi bukan hanya bekal materi. Ketika diri kita siap untuk mencari ilmu, ya kita laksanakan. Jangan menunggu materinya ada. Kalau diri kita sudah siap, berarti kita juga harus berangkat untuk mencari ilmu. Itu sudah termasuk bekal untuk mencari ilmu. Wa irsyadi ustadzin, yaitu tadi petunjuk guru, yaitu harus pintar memilah dan memilih mana guru yang tepat dan mana guru yang tidak tepat, ya. Yang jelas di situ harus sesuai dengan sanad yang bersambung dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang terakhir yaitu waktu di zamanin, yang mempunyai jangka waktu yang lama. Artinya kita tidak ada batasan umur, tidak ada batasan waktu dalam mencari ilmu. Nah, itulah adik-adik siswa-siswi M Islamul Huda yang saya cintai dan yang saya banggakan. Saya berpesan kepada kalian semua bahwasanya kita itu harus menjadi orang yang diterangkan oleh Musannaf, yang mana di baitnya harus melalui atau harus melewati 6 poin-poin yang telah diterangkan Musannaf di dalam bait kitab Al-Alam. Ya, harus siap dan juga harus semangat untuk selalu menuntut ilmu, walaupun dengan kondisi apapun kita tetap harus selalu semangat.
dan jangan sampai kita menyerah, jangan sampai putus asa, bahwasanya Allah itu tetap memberikan jalan yang terbaik bagi orang-orang yang mau menuntut ilmu. May yuridillahu bihi khairan falyufaqihu fiddin. Ketika Allah mentakdirkan terhadapmu menjadi orang yang baik, dan di situ kamu akan diberikan kemudahan untuk mempelajari ilmu agama. Karena manfaatkanlah waktumu sebaik mungkin untuk tetap semangat belajar, untuk tetap semangat dalam mencari ilmu. Sekian dari saya untuk pertemuan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.